Om Swastiastu. Hadirin yang hadir pada podium ini yang sangat saya menghormati, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya I Gusti Ngurah Wisnuwardana, tapi saya lebih sering memakai dalam karya buku saya lebih sering memakai hanya Wisnuwardana, dan saya tinggalkan I Gusti Ngurah itu. Sehari-hari pekerjaan saya adalah wartawan khusus di pariwisata sejak 40 tahun yang lalu. Tak terasa bahwa perjalanan pariwisata selama 40 tahun telah kami saksikan, di mana akhirnya kami melihat dan kami telurkan teori perubahan karakteristik orang Bali. Yang pertama itu adalah pada saat saya menyaksikan tahun 70-an. Bali kondisinya masih hijau royo-royo. Tahun 80-an sudah mulai kuning. Tahun 90-an sudah merah. Oleh sebab itu pada tahun 2000 kami harus berbuat sesuatu, saudara-saudara sekalian. Sesuatu itu adalah melonseng program yang disebut dengan Trihita Karana Award and Accreditation. Tapi faktanya apa? Tahun 2000 setelah ini dilonseng program ini, Bali keadaannya tambah hitam. Dan terakhir tahun 2010 itu berdarah-darah, saudara-saudara sekalian. Kenapa saya bilang berdarah-darah? Karena saya melihat belakangan ini ada 28 desa yang sudah menghunus keris untuk puputan karena menolak gara-gara pariwisata tersebut, saudara-saudara sekalian. Inilah kondisi Bali saat ini. Oleh sebab itu, maka kami dari Yayasan Trihita Karana, dan kebetulan saya adalah ketua Yayasan Trihita Karana ini, kami menerjunkan tim yang kami sebut adalah tim survei Biro Penelitian Trihita Karana Center, yaitu Trihita Karana Research Center. Namun karena mengingat Trihita Karana ini terkontaminasi, saudara-saudara, artinya asesor kami itu ada yang pro dan ada yang kontra terhadap masalah pariwisata di Teluk Benoa. Oleh sebab itu, tim survei yang kami turunkan adalah tim survei netral di bawah pimpinan dari Claudia, seorang periset dari Spanyol yang akan melakukan survei dan mendengarkan apa sebetulnya yang dibangun di sana dan apa yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat Bali tersebut, saudara-saudara. Namun karena kami memakai tim riset orang asing, saat ini kami sedang mengurus izin-izin, dan mudah-mudahan pada pertengahan April ini kita mulai melakukan aktivitas riset tersebut. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa akibat pembangunan pariwisata terutama di Teluk Benoa ini, kami berharap agar semua kerama Bali mulai kontrol diri, saudara-saudara. Karena apa? Karena sekarang kita lihat misalnya dari PHDI sendiri sudah mulai ada kepentingan di situ masuk. Saya pernah ngomong dengan teman-teman Parisade, kenapa Anda berpolitik? Loh, saya ini berpolitik bagaimana? Dia jawab begitu. Begitu Anda membela rakyat, itu adalah membela kepentingan dan itu berpolitik. Seharusnya sebagai lembaga umat Hindu itu harusnya membela umat, dalam artian yang pro itu adalah orang Hindu, yang menolak itu adalah orang Hindu. Anda harus di tengah-tengah. Seperti misalnya kawasan itu disebut kawasan suci, saudara-saudara. Tapi hendaknya jangan diembel-embeli dengan
tidak boleh diutak-atik. Nah, kalau ada yang begini ini repot saudara-saudara. Karena sebagaimana kita ketahui, sebagaimana dikutip oleh teman-teman kita yang menolak program ini, itu dia sering sekali mengatakan bahwa dikutiplah saja yang disampaikan oleh Dangyang Nirarte pada kesempatan tersebut. Dia tidak tahu bahwa Bali sejak minus 500 tahun sampai pada abad 21 ini sudah berubah, saudara-saudara. Kalau kita melihat Bali, lihatlah Bali pada minus 500 tahun. Yaitu saat ini artefaknya masih ada di Museum Manusia Purba. Di sana belum ada ngaben, saudara-saudara. Mulai masuk pada abad ke-8, Resi Markandeya yang meletakkan dasar-dasar pembangunan desa adat dan Subah dan Trita Karana sudah mulai kelihatan di situ. Mulai juga berubah Bali ini. Mulai ngaben pertama, saudara-saudara. Jadi masyarakat Bali terus berubah sampai abad ke-11 itu Empu Kuturan yang terkenal dengan program Trisaktinya, dan terakhir adalah abad ke-16 itu masuklah Dangyang Dwi Jendro. Lalu ini yang diekspos, dan tanpa kita melihat posisi atau kondisi Bali pada hari ini, bagaimana kondisi Teluk Benoa. Sekali waktu kita akan coba saudara-saudara terbang, sewa helikopter 1.500 feet dari bawah permukaan laut, itu sampah masih tercium aromanya, saudara-saudara. Ini masukan yang kami terima. Jadi begitu terpolusinya kondisi di situ. Oleh sebab itu kami harus menyampaikan ini kepada saudara-saudara sekalian, dan ini kami sampaikan mengingat Trihita Karana itu ada di tengah-tengah, saudara-saudara. Kita mendengarkan aspirasi yang menolak, dan kita mendengarkan juga apa keuntungan yang diperoleh oleh yang mendukung. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita doakan supaya riset ini segera diselesaikan, dan kami sendiri sudah mengusulkan ini, bahwa di areal itu kita hendaknya pakai adalah kawasan marina dunia atau pusat internasional yacht. Karena dengan demikian hotel atau apa yang ada di sekitar itu yang kosong akan diisi oleh pelayar-pelayar dari seluruh dunia, karena dia melihat posisi Tanjung Benoa ini adalah, Teluk Benoa ini adalah posisinya sangat sentral di tengah-tengah antara dua kawasan Australia dan Asia. Oleh sebab itu, dengan adanya yacht, dengan adanya perusahaan-perusahaan kapal-kapal yang berlayar di situ, bayangkan kita membangun hotel dengan 50 kamar, itu sama artinya kalau kita dengan melayani satu yacht untuk yang menginap di sana 2 atau 3 hari dengan karyawan yang sangat sedikit. Kemudian kami juga mengusulkan bahwa satu pulau dari beberapa pulau yang dipakai menguruk itu adalah sampah yang ada di Suwung, saudara-saudara. Ini yang kami sedang usulkan kepada investor. Dengan demikian, untuk menguruk satu pulau saja dengan memanfaatkan sampah di Suwung itu sudah kosong. Sekarang kita tinggal olah sampah-sampah kita ini berdasarkan program Trihita Karana, yaitu dilarang membuang sampah ke luar rumah, dan seluruh sampah itu dikelola dengan cara kompostisasi atau katakanlah biopori, saudara-saudara. Dengan demikian, maka proyek ini sangat bermanfaat bagi kita dan menjadi tonggak di ujung di ujung abad ke-21, dan kita akan menikmati menikmati hasil terhadap proyek tersebut. Demikian dari kami, dan terima kasih atas partisipasi untuk mendengarkan, dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.